Halo teman-teman semuanya, selamat datang di kanal YouTube Manuskrip Papua. Ketika saya telah berbesar hati melayangkan permintaan maaf dan beliau tetap melakukan laporan polisi, oleh sebab itu saya sebagai warga negara Indonesia juga sebagai perempuan Papua, saya juga ingin memperjuangkan keadilan itu dengan melakukan laporan polisi. Sebagai perempuan Papua dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa saya bukan orang yang sempurna. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya merendahkan diri dan meminta maaf untuk seluruh keluarga saya, orang asli Papua, sehingga saya berharap bahwa masalah ini tidak terlalu diperbesarkan atau tidak melebar sehingga bisa merugikan banyak pihak. Ya, jadi hari ini saya telah melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Kasus ini makin menarik perhatian saat publik berharap ada jalan damai, yang terjadi justru langkah hukum mulai berjalan. Polemik antara Sally Kareth dan Senator Paul Vincer kini memasuki fase baru. Dari yang awalnya ramai di media sosial, kini berlanjut dengan saling melapor ke pihak berwenang. Semua ini bermula dari pernyataan yang dianggap kurang enak di telinga orang asli Papua, khususnya penggunaan istilah kelapa hanyut dan kayu busuk, yang kemudian memicu berbagai reaksi. Topik ini pun cepat menyebar dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform. Dalam video ini, Sally Kareth selaku anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya memberikan klarifikasi. Ia menyampaikan permohonan maaf dan penyesalan kepada masyarakat, khususnya orang asli Papua, atas situasi yang terjadi. Namun, di balik permohonan maaf tersebut, ada langkah lain yang juga diambil, yaitu proses hukum. Disinilah publik mulai bertanya-tanya, kenapa belum ada pertemuan langsung? Kenapa belum duduk satu meja untuk mencari solusi bersama? Simak selengkapnya klarifikasi permohonan maaf dari Sally Kareth, sekaligus penjelasan terkait niatnya untuk memproses hukum persoalan ini, yang berawal dari polemik istilah kelapa hanyut dan kayu busuk. Dan di titik ini, situasinya jadi sedikit unik. Niat damai sudah disampaikan, tapi yang jalan duluan justru laporan. Ibarat mau ngobrol santai, tapi yang dibuka duluan malah map berkas. Menurut kalian, langkah seperti ini lebih cepat menyelesaikan masalah atau justru memperpanjang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Manuskrip Papua. Ya, selamat sore Bapak Ibu warga masyarakat Papua Barat Daya dan juga warga masyarakat seluruh tanah Papua. Hari ini saya Sally Kareth. Saya duduk di tempat ini sebagai perempuan Papua. Saya ingin sedikit menyampaikan klarifikasi terkait dengan beberapa tudingan-tudingan yang beredar di media sosial terkait dengan saya, sehingga itu akhirnya membuat suatu kegaduhan yang akhirnya berpotensi pada konflik antara kita sesama orang asli Papua. Nah, hari ini saya ingin meluruskan bahwa dari setiap tudingan-tudingan yang disampaikan kepada saya secara pribadi saya, bahwa saya ingin menyampaikan bahwa tidak ada niat sedikit pun di dalam hati saya untuk melakukan diskriminasi atau menghina sesama suku saya, orang asli Papua. Jadi dari tempat ini untuk seluruh masyarakat Papua Barat Daya, bahkan juga seluruh tanah Papua, saya ingin bahwa masalah ini selesai, dan ini juga sudah saya buktikan melalui unggahan status Facebook saya terkait permintaan maaf. Bagaimana saya ingin agar masalah ini tidak menjadi polemik yang akhirnya bisa berdampak pada konflik antara kita. Jadi saya berharap sebagai anak-anak Papua, sebagai pejabat Papua, mari kita kedepankan pola-pola sebagai anak adat, bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah itu dengan kepala yang dingin. Kita kedepankan untuk bagaimana langkah-langkah kita untuk ikut memberikan kontribusi-kontribusi pemikiran baik bagi tanah dan negeri kita, sehingga kita bisa sama-sama memajukan daerah kita. Nah, terkait dengan permasalahan terjadi yang membuat kegaduhan ini, saya secara pribadi sebagai perempuan Papua dengan penuh kerendahan hati menyadari bahwa saya bukan orang yang sempurna. Saya tidak luput dari kesalahan. Saya merendahkan diri dan meminta maaf untuk seluruh keluarga saya, orang asli Papua, sehingga saya berharap bahwa masalah ini tidak terlalu diperbesarkan atau tidak melebar sehingga bisa merugikan banyak pihak. Ya, hari ini
saya juga setelah mendengar bahwa saudara saya atau kakak saya ini sebagai laki-laki Papua, ya, setelah semua hal yang terjadi ini, saya mendengar bahwa beliau melakukan laporan polisi kepada saya terkait dengan polemik yang terjadi. Ketika saya telah berbesar hati melayangkan permintaan maaf dan beliau tetap melakukan laporan polisi. Oleh sebab itu saya sebagai warga negara Indonesia, juga sebagai perempuan Papua, saya juga ingin memperjuangkan keadilan itu dengan melakukan laporan polisi. Jadi hari ini saya telah melakukan laporan polisi terkait dengan dugaan pencemaran nama baik dan juga pelanggaran Undang-Undang ITE. Saya tidak datang dengan keluarga, saya tidak datang dengan siapapun, saya datang seorang diri menggunakan taksi online. Saya datang sebagai perempuan adat, di mana ketika saya berdiri memperjuangkan hak-hak perempuan lain, saya juga harus memperjuangkan hak-hak saya sebagai perempuan Papua. Hari ini saya dimaki, dihina, dilecehkan di media sosial, dan itu menjadi konsumsi publik, di mana ini menurunkan standar nilai saya, bukan cuma sebagai seorang perempuan, tapi juga mempertontonkan bagaimana nilai kami perempuan di mata laki-laki Papua. Sehingga saya mengajak semua pihak untuk melihat bagian ini. Ini bukan satu hal yang sederhana, tapi ini menjadi satu perhatian serius bagi kita. Jadi hari ini sebagai perempuan Papua dalam rangka membela keadilan dan memperjuangkan hak-hak saya juga mengambil langkah untuk melapor ke pihak yang berwajib, dalam hal ini Polda Papua Barat Daya. Saya minta kepada Kapolda agar kasus ini dapat diusut seadil-adilnya, setransparan mungkin, sehingga setiap kami mendapat kepastian hukum dan terbukti siapa yang melakukan pelanggaran itu. Jika terbukti saya akan siap menerima, dan saya juga berharap jika saya tidak terbukti, maka saya minta untuk segera melakukan klarifikasi dan juga membersihkan nama baik saya sebagai perempuan Papua. Hari ini saya menyampaikan untuk semua perempuan Papua di luar sana, mari kita berdiri, bersuara. Untuk semua laki-laki Papua, saya ingin sampaikan bahwa berbicara tanah, berbicara perempuan. Melindungi tanah artinya melindungi perempuan Papua. Jika kita melecehkan perempuan Papua, artinya kita juga sudah menghina tanah dan leluhur. Tanah dan perempuan Papua adalah satu kesatuan, sebab keduanya adalah ibu yang memberikan kehidupan bagi kita, orang asli Papua. Sekian, salam dari saya, Sally Karet. Mohon maaf atas kehilafan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.